Selamat pagi, selamat kita beribadah dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena kekuatan dari Tuhanlah membuat kita ada pada pagi hari ini. Saya ingin menyampaikan firman Allah dengan judul berkemenangan. Nah, saudara, kalau orang bicara berkemenangan, kata ini sangat menyenangkan. Kata ini sangat memberikan penghiburan, namanya menang. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, namanya kalau bilang menang, semua mau menang. Ya, nggak ada yang mau kalah. Nah, untuk berkemenangan, tentunya seseorang sudah melewati proses, yaitu berperang, bergumul. Jadi sehingga sudah melewati satu perlombaan. Jadi untuk meraih itu kemenangan, setiap manusia itu tentunya mesti melalui proses. Jadi ada proses yang dilewati, yaitu dia sudah berperang sehingga dan dia keluar sebagai pemenang. Dia berlomba, dia keluar sebagai pemenang. Dia sudah bergumul dan dia keluar sebagai pemenang. Nah, kita akan lihat bagaimana untuk hidup berkemenangan. Karena kita semua tidak ada satupun yang mau kalah. Semua kita mau menang. Anak-anak kecil aja yang bilang 3 tahun, mau menang atau kalah? Dia bilang dia mau menang. Jadi semua manusia mau menang. Dan pagi hari ini saya percaya kita semua mau menang. Gak ada yang mau kalah ya. Mari kita buka dulu di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena cuma satu ayat, mari kita baca sama-sama. Ibrani 12 ayat 1. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Puji Tuhan. Sebagai orang percaya, kita ini lagi dalam perlombaan. Dan perlombaan itu dikatakan perlombaan yang wajib. Berarti semua orang percaya kepada Tuhan Yesus, mau tinggal di benua manapun, kita ini sedang dalam perlombaan. Kita berlomba untuk apa? Berlomba untuk mempertahankan iman dan untuk meraih iman yang sempurna. Memang Tuhan yang akan membawa kita, kalau kita baca ayat berikut, yang akan membawa kita kepada kesempurnaan adalah Tuhan. Saya baca ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita lihat di sini. Yesus akan memimpin kita dalam iman dan yang akan membawa kita kepada kesempurnaan, iman yang sempurna. Yesus memimpin. Kedua, Dia membawa. Jadi untuk kita bilang iman yang sempurna kita akan capai, itu ada peran Yesus. Dia memimpin kita, Dia membawa kita kepada iman yang sempurna. Ini Yesus terlibat, tetapi kita harus memberi diri dipimpin. Nah, ini yang banyak jadi masalah di sini. Orang gak mau dipimpin. Nah, kita ini manusia harus beri diri dipimpin. Kita manusia harus memberi diri dibawa oleh Yesus. Jadi diri kita ini mesti berserah kepada Tuhan dan rela dipimpin. Ya kalau Tuhan bilang pimpin terus, jangan kita belok kiri. Nah, banyak kegagalan orang beriman karena apa? Ya dia gak mengikuti pimpinan Tuhan. Tuhan bilang mesti lurus, dia belok kiri. Nah begitu contohnya ya. Jadi kita mesti tetap mengikuti pimpinan Tuhan. Nah jadi kita lihat di sini. Jadi untuk berkemenangan, karena kita ini dalam perlombaan iman ya secara rohani. Kita ini sedang menghadapi
peperangan rohani. Kalau di Ukraina sama di Rusia, mereka sedang peperangan fisik. Tapi kita orang-orang percaya sedang dalam peperangan rohani. Tidak kelihatan dengan mata, ya, peperangan iman. Itu roh. Kita akan lihat bagaimana kalau orang berperang, kita mesti tahu siapa musuh kita. Ya, orang kalau dia bertinju, dia mesti tahu lawannya siapa. Dan untuk bisa dia tahu itu lawan itu siapa, kekuatannya seperti apa, dia punya teknik bagaimana kalau dia bertinju. Nah, orang itu lawannya bagaimana dia bertinju, dia akan nonton dulu bagaimana ini musuh ini punya kekuatan sampai di mana. Mesti tahu keadaan musuh. Mesti tahu dia punya teknik seperti apa. Sehingga untuk mengalahkan dia mesti pakai jurus apa. Begitu juga secara rohani. Kita ini ada musuh. Dalam peperangan rohani, kita ini mesti tahu siapa musuh kita. Kalau kita tidak tahu musuh kita, ya tentunya kita tidak tahu bagaimana dia punya kekuatan, bagaimana cara menghadapi. Jadi pertama, kita mesti tahu dalam berperang melawan perlombaan rohani, kita mesti tahu siapa musuh kita. Nah, kita lihat dulu musuh kita siapa. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis. Nah, baru sampai di sini kalimat pertama. Lawanmu si iblis. Jadi kita punya musuh, saudara. Lawan kita adalah iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua orang yang percaya kepada Yesus di seluruh dunia menghadapi musuh yang sama. Nah, kita punya musuh, iblis. Dan dia digambarkan seperti singa yang sudah mengaum-ngaum. Dia jalan keliling. Nah, saudara perhatikan. Target iblis. Dia cari orang, bukan binatang. Target iblis yang dia mau mangsa adalah manusia. Jadi bukan binatang ya. Iblis memang mau cari manusia. Dan dia mau lihat orang siapa yang lengah. Kita lihat lagi ayat 8. Si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Target iblis adalah orang, bukan binatang. Jadi di jalan keliling dikatakan dia mengaum-aum. Siapa yang lengah, siapa yang lemah, siapa yang tidak berjaga-jaga, siapa yang tidak waspada. Sebab kata pertama, waspadalah dan berjaga-jagalah. Karena lawanmu si iblis. Nah, iblis dia sedang jalan keliling dunia. Saya berpikir ini iblis juga dia punya pengikut-pengikut, mereka sudah bagi area kerja. Ada yang di benua ini, benua itu. Dan dia kerja seluruh dunia. Yang dia mau cari, orang yang tidak berjaga-jaga. Orang yang tidak waspada. Jadi jangan bilang hidup ini, saya gak percaya itu setan. Setan itu ada. Itu kan dia punya nama ular tua, setan, iblis. Ada itu setan, dia bilang, saya gak percaya, saudara bilang gak percaya. Kalau bilang tidak percaya, pekerjaan kuasa kegelapan, saudara tidak akan waspada. Saudara tidak akan berjaga-jaga. Kalau kau bilang, enggak ada. Ada, saudara baca nih. Saudara ketika bilang, saya tidak percaya, sudah di situ, sudah mulai kalah.
Karena ketika kita tidak percaya bahwa ada setan, iblis, ular tua, kita tidak akan waspada. Kita tidak akan berjaga-jaga. Nah, kata firman Allah, lawan kita itu ada, iblis. Dari dulu iblis itu bekerja, punya dia tukang bohong luar biasa. Nanti sebentar kita lihat uraiannya. Ya, jangankan manusia, Yesus aja dibohongin. Iblis ini dia penipu. Yohanes 8 ayat 44, iblis itu pembohong. Bapa segala pembohong. Jadi dari awal dunia ini dia sudah bohongin manusia. Kan dia datang kepada Hawa. Tentunya firman Tuhan datang kepadamu bukan bahwa jangan kau makan semua. Hawa bilang, enggak, kita boleh makan cuma buah. Ya dia balik itu firman. Tuhan bilang boleh kamu makan. Iblis bilang jangan kamu makan. Bukan. Malah itu pembohongan. Jadi dari awal, apalagi hari-hari ini, saudara lihat yang masalah sekarang di mana-mana satu dunia adalah bohong. Itu tanda bahwa iblis dia lagi kerja dengan sekuat tenaga, menipu manusia dengan semua kebohongan. Nah ini musuh kita ya, ini musuh kita. Kita lihat lagi bahwa untuk melawan dia dikatakan di dalam ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Mau lawan iblis pertama mesti punya iman yang teguh. Makanya kita itu mesti banyak makan firman Allah. Sebab dengan kekuatan daripada firman itu kita akan kuat. Lawan dia dengan iman yang teguh. Kita tahu lewat firman Allah bahwa iman yang teguh ketika kita dengar firman Kristus, firman yang diurapi. Maka kita akan kuat iman kita. Kalau kita punya iman yang teguh, kita mampu lawan si iblis. Nah sekarang kita akan lihat bagaimana cara menghadapi iblis. Nih, tadi lihat dulu musuhnya kan. Sekarang bagaimana cara? Nanti berikut senjata apa yang kita pergunakan. Orang berperang mesti punya senjata. Kalau berperang tangan kosong udah pasti kalah. Ya musuh itu dengan berbagai macam senjata, anak panah. Kan kita dikatakan waspada menghadapi anak panah iblis. Kita juga mesti punya senjata. Tapi kita lihat dulu sekarang yang kedua. Bagaimana cara menghadapi iblis. Nah ini kita mesti tahu. Kita buka bersama-sama dalam Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Cara melawan iblis. Pertama, tunduklah kepada Allah, baru lawan itu iblis. Kalau kita tunduk kepada Allah, lawan iblis, iblis pasti lari. Iblis pasti lari. Jadi untuk melawan iblis, pertama mesti tunduk. Tunduklah kepada Allah. Bagaimana tunduk pada Allah? Ikuti aja apa firman Allah. Kita kalau melakukan firman Allah itu tanda kita tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah bukan berarti kita mesti membungkukkan badan. Tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah yaitu lakukan firman. Hidup sesuai dengan firman. Ketika kita sudah hidup sesuai firman, datang ini iblis menyerang, kita lawan. Maka iblis akan lari daripadamu. Saudara, ternyata kita lihat di sini. Iblis itu takut pada orang yang taat firman Allah. Iblis itu takut pada orang yang taat firman Allah. Saudara mungkin punya pendidikan tinggi.
Iblis nggak takut sama orang S1, S2, S3. Iblis nggak takut. Tapi iblis takut pada orang yang tunduk pada Allah. Orang yang taat pada firman Allah. Kalau kau tidak tunduk pada firman Allah, lalu mau usir iblis, ya iblis mah dia cuma ketawain. Dia akan lari. Saya berpikir kalau iblis ada di parung benying, dia pakai bahasa parung benying. Kalau misalnya kita tidak tunduk pada Allah, kita usir dia bilang ini. Lu kok ngusir gua? Gua kan temen lo. Saudara yang suka lawan firman Allah, kau sahabat iblis. Sebab memang iblis, dia di sorga, dia malaikat di sorga. Ketika dia melawan akan Tuhan, Tuhan campakkan ke bumi. Jadi di dalam iblis adalah roh pemberontakan. Saudara suka memberontak terhadap firman, kau mau usir iblis, iblis gak akan lari. Dia akan katakan, saya kenal kau, kau siapa? Ada di dalam, saya gak sempat buka ya, di Kisah Rasul. Ketika Paulus menyampaikan firman Allah dan mengusir setan, lalu ada yang ngikutin. Mau usir setan, setan cuma bilang, hehehe, Paulus aku kenal, kamu saya kenal. Iblis cuma ketawain. Iblis tidak lari. Iblis tidak lari. Nah, berbagai macam cara pekerjaan iblis, dan iblis itu punya target manusia, dan tujuan iblis adalah untuk memisahkan manusia dari Tuhan. Iblis senang kalau manusia putus hubungan dengan Tuhan. Itu iblis suka. Dan memang targetnya, dia kerja mati-matian. Dia berusaha sekuat-kuatnya. Iblis itu tahu, dia cuma dikasih kurun waktu. Ada waktunya dan saya yakin tidak lama lagi. Dia akan ditangkap dan dimasukkan di dalam lubang yang tak terduga dalamnya. Dan dia akan dikurung 1000 tahun di situ. Ingat, 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Makanya nanti ada kerajaan 1000 tahun damai. Iblis itu tahu bahwa dia nanti sebentar akan ditangkap dan dimasukkan di dalam lubang yang tak terduga dalamnya. Dia akan dirantai. Itu sebabnya sebelumnya dia ditangkap, sekarang ini dia berusaha untuk sekuat-kuatnya untuk menyesatkan manusia. Dan target yang dia mau kejar adalah orang pengikut Yesus. Terus terang aja, yang tidak di dalam Yesus, dia tidak usah kejar-kejar, sudah milik dia. Yang dia mau kejar siapa? Pengikut Yesus. Iblis tahu bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan yang kekal. Tahu si iblis. Coba lihat rumah ibadah di Indonesia. Yang dilarang-larang ibadah siapa? Kenapa yang lain tidak disentuh? Spesifiknya Kristen. Tapi yang sering dilarang apa? Karismatik. Suruh tutup, nggak bisa, nggak boleh beribadah. Ini kan belum lama ini di Cilengsi. Walaupun undang-undang itu sudah keluar, ada ancaman 5 tahun, mungkin orang itu nggak tahu. Di Cilengsi, didatengin sementara ibadah. Stop, nggak boleh ibadah. Padahal setiap manusia kan berhak untuk beribadah. Dan saudara perhatikan, kenapa hanya di lingkungan Kristen? Lebih spesifik, kenapa di lingkungan karismatik? Apa sih beda karismatik dan non-karismatik? Karismatik adalah membedakan dengan non-karismatik adalah orang karismatik percaya kepenuhan roh Allah dan percaya dengan pimpinan roh Allah. Justru itu yang sering dikejar oleh iblis. Di mana-mana disuruh tutup, dibakar gerejanya, wah intimidasi datang. Dan memang itu kalau yang lain dia enggak mau kejar-kejar, itu sudah milik dia. Tapi dia tahu bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan, makanya dia berusaha untuk mengintimidasi, untuk menekan, untuk menghambat orang-orang percaya untuk beribadah kepadanya.
Dan kita mesti tahu ini. Kita mesti memahami. Supaya kita tidak perlu begini, kok yang sono kok nggak diganggu-ganggu, mendingan kita ke sono aja. Bukan begitu. Kita tahu target dari iblis memang untuk memisahkan gereja Tuhan daripada Tuhan. Makanya macam-macam yang dilakukan. Saya bersyukur akhir tahun 2022. Presiden Jokowi kan tinggal berapa? Sebentar lagi. Tapi sebelum dia turun sudah keluar tuh undang-undang. Tidak boleh mengganggu orang beribadah. Menghambat orang ibadah. Dan dia tahu situasi di Indonesia, maka sudah keluar itu undang-undang. Dan dia himbau semua aparat pemerintah di daerah untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Nah kita lihat, iblis berusaha untuk menyerang dengan berbagai cara. Saudara, nanti ada 3 hal bagaimana dia menipu manusia. Ya, sebagaimana iblis itu lakukan kepada Yesus, itu dia lakukan juga di hari-hari ini. Jadi untuk kita bisa mengalahkan iblis, tunduklah pada Allah. Mari saudara kita meningkat dewasa. Yang selama ini kita cuma menjadi pendengar yang setia. Kita dengar firman Allah hanya sampai di terpesona. Kita dengar firman Allah sampai di enak ya. Tapi kita tidak menerapkan itu firman Allah. Saudara, iblis gak takut orang yang tidak tunduk pada Allah. Mau usir dia bilang hehehe, kau usir saya kan temanmu, kita kan sama-sama pemberontak. Dia gak akan lari. Tapi ketika iblis melihat orang yang taat pada firman Allah lalu usir dia takut saudara. Ini jelaskan, baca kembali Yakobus 4. Ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah. Walaupun orang itu sederhana ekonominya, pendidikannya. Tapi kalau dia taat pada firman Allah, iblis takut pada orang itu. Orang yang sederhana pendidikan tidak tinggi. Tapi kalau dia taat pada firman Allah, kalau dia usir itu iblis itu pasti lari. Karena iblis takut pada orang yang taat pada firman Allah. Saya lihat ya waktu almarhum Bapak Gembala masih hidup, dia hobi nonton tinju. Ya namanya televisi 1. Ditayangkan tinju. Ya jadi terpaksa saya ada di situ ya ikut nonton. Padahal saya nggak suka sebetulnya. Tapi karena sudah itu ada depan mata ya lihat. Saya perhatikan yang bertinju. Kalau dia hanya bertahan. Beberapa kali saya perhatikan kalau bertahan. Dipukul dia bertahan. Pokoknya dia jaga mukanya. Pokoknya jangan kena pukulan. Dia pasti kalah. Kalau dia tidak pernah mengadakan perlawanan. Sebab orang yang mengadakan perlawanan, sekali tinju kena telak itu angka. Tapi kalau orang itu cuma bertahan dalam tinju, bertahan dia tidak pernah lawan, kalah. Tapi yang mengadakan perlawanan, nah itu dia mulai, dia tinju mukanya, itu angka. Dan ada kan penilaian dari juri, angka yang tinggi kalau pukul yang mana. Paling tinggi kalau pukul dia roboh, itu angka paling tinggi, menang telak. Jadi orang bertinju, kalau dia mengadakan perlawanan, kemungkinan menang tinggi. Coba perhatikan orang main sepak bola. Ada grup A, grup B. Grup A dia cuma jaga-jaga gawangnya supaya jangan kemasukan gol. Kemasukan bola. Dia jaga-jaga. Kalau dia tidak pernah mengadakan perlawanan, tidak bakal dia masukin bola ke gawang. Alias kalah. Jadi orang yang untuk menang mesti ada perlawanan. Mesti. Dalam olahraga juga begitu. Dalam pertandingan tinju, untuk menang dapat angka-angka yang tinggi bahkan bisa menang telak itu mesti adakan perlawanan terhadap musuh.
Kalau cuma bertahan ya pasti enggak dapat nilai, enggak dapat angka, kalah. Begitu juga main sepak bola. Kalau dia cuma jaga-jaga, jangan sampai itu bola, jaga, enggak pernah menyerang. Kapan dia mau kasih masuk itu bola di gawang lawan? Dia akan kalah. Ternyata begitu juga menghadapi iblis. Kita nggak bisa cuma bilang bertahan. Mesti adakan perlawanan. Makanya dia bilang tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis. Saudara, iblis itu dia selalu mau melemahkan kita. Jadi kita mesti adakan perlawanan. Saya mau khotbah ini tadi sementara sebelum doa firman Tuhan, sudah mau menjalankan doa firman Tuhan, aduh saya puyeng. Saya sih sudah menyadari, ini dapat serangan ini dari iblis mau menyerang. Saya kan membawa mengenai kemenangan. Kan tunduklah pada Allah, lawanlah isi iblis. Saya bicara di tempat duduk. Hai iblis, saya perintahkan engkau pergi dalam nama Yesus. Pergi dia. Puyeng itu hilang. Ini roh. Tidak kelihatan. Tapi dia mau menyerang. Ya, dia mau menyerang. Kita mesti hadapi. Dalam nama Yesus saya perintahkan engkau pergi. Ini mau ganggu ini kepala supaya puyeng jangan berdiri di atas. Pergi. Saya beberapa kali punya pengalaman seperti itu. Mau berkhotbah, waduh udah puyeng lah, udah segala macam. Dan saya tahu itu serangan dari iblis. Kita tolak. Mesti adakan perlawanan. Kita mesti lawan. Dan kalau kita tunduk pada firman Allah, percayalah dimanapun kita berada, kita lawan, pergi dalam nama Yesus. Iblis itu takut kepada orang yang tunduk pada firman Allah. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, walaupun jangan Paulus katakan kepada Timotius, jangan karena engkau muda lalu engkau dipermudah orang. Saya percaya biar anak-anak muda, anak-anak yang tunduk pada firman Allah, kalau dia usir setan, setan takut. Setan tidak takut pada orang yang tubuhnya besar, tidak. Setan tidak takut yang pendidikannya tinggi, tidak. Setan tidak takut dengan orang seperti itu. Tapi siapapun dia, kalau dia tunduk pada firman Allah, setan takut. Kiranya kita semua adalah orang-orang yang ditakuti setan. Betul enggak? Bagaimana caranya? Tunduk pada firman Allah. Dia mau ganggu, tolak, usir dia. Saya ingat ada satu keluarga ya di Sarwa Indah. Dia punya ponakan memang bawa dari kampung. Dia punya ponakan itu bukan memang dari aliran karismatik. Jadi waktu ada seorang pria suka dengan ponakannya itu, dia nggak mau. Akhirnya nih pria ini pakai dukun. Ini perempuan juga pakai dukun untuk lawan, dukun dengan dukun berperang. Akhirnya bawa ke sini. Lalu panggil, berdoa. Saya sama Bro Emus, waktu pergi mau berdoa, tiba-tiba ini anak gadis ini bilang begini. Aduh itu nenek. Dia lihat nenek dalam penglihatan dia. Itu nenek masuk ke dia, langsung jadi kayak nenek, ini gadis. Kan kita pakai firman Allah, lawanlah dia, maka dia akan kita usir, keluar. Pergi. Entar setan lagi datang ke dia. Pas saya sama Bro Emus datang, dia terus begini. Waduh dia marah, setan marah banget sama Bro Emus. Jadi lawan, usir pergi lagi. Lalu kita bilang sama ini keluarga. Ini daripada tuh setan cuma balik-balik, kalau kita pergi balik lagi tuh setan. Berapa hari di gereja? Ada 1 minggu nginep di gereja. Saudara, makin dekat gereja dia ngamuk. Ketika sampai depan gereja, mau lihat gedung gereja aja dia takut. Dia tutup mukanya. Dia takut sekali. Masuk, ya puji Tuhan. Dia tinggal di Pastori, ada sempat beberapa lama. Lalu
Ya, secara rutin kita doakan dan setan itu betul-betul pergi dan tinggalkan dia. Dan sekarang dia sudah menikah baik, dia tinggal di Bogor. Jadi memang mesti lawan. Saudara itu, ini gadis ini dia bisa 9 bahasa. Saya enggak tahu bahasa lain tapi ada yang datang. Sesungguhnya itu bahasa Spanyol. Hah? Bahasa Spanyol? Setan juga bisa bahasa Spanyol. Entar dia sudah bahasa isyarat. Entar udah bahasa Inggris. Waduh, punya ada hitung-hitung pokoknya sama bahasa kampung dia, bahasa Indonesia. Jadi yang omnya bilang, dia itu 9 bahasa. Wah, setan itu pinter juga, 9 bahasa tuh. Biar dia tampil. Ntar kalau dia sudah bahasa isyarat, gak bisa ngomong dia. Kayak orang bisu. Tapi selalu yang saya ingat, yang di dalam kita jauh lebih besar daripada yang ada di luar sana. Ya mungkin ada satu kekasih juga ingat ya. Ada satu gadis remaja SMP. Sama dibawa ke sini. Saya ingat ada 4 pria tinggi-tinggi besar tahan dia. Dia dorong sekali kelempar semua. Pas tanya, siapa kamu? Dia jawab apa? Lucifer. Wah, saya bilang ini rajanya nih. Rajanya. Sudah 2 jam berdoa dia nak keluar. Akhirnya saya bilang, ambil gitar, mulai kita penyembahan. Kita menyembah Tuhan, agungkan Tuhan. Wah, tiba-tiba dia teriak. Ketika itu setan mau keluar, dia meraung. Waduh, gede banget dia punya suara. Dia meraung, waduh dia meraung. Pergi. Ketika itu Lucifer pergi, langsung lemas. Nah, sudah setan suka tinggal dia. Lucifer, tidak usah takut. Yang di dalam kita jauh lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Saudara gak usah takut tuh dukun-dukun. Dukun beroperasi mengandalkan setan. Dukun beroperasi mengandalkan setan. Jadi kita gak usah takut. Makanya mesti punya firman. Yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada yang ada di dunia. Kita baca lagi. Tidak ada mantra yang memempan bagi turunan Israel. Bagi turunan Yakub. Dukun kalau dia mau operasikan dia punya ilmu, dia mesti baca mantra. Nah firman Allah berkata, tidak ada mantra yang mempan bagi turunan Yakub. Saudara dan saya, kita Israel secara rohani. Kita ini turunan Yakub. Jadi kalau ada di luar sana mau bikin, mau kerjain, percayalah. Tidak ada mantra yang mempan bagi turunan Yakub. Asal tunduk pada Tuhan. Ini kita punya senjata ini tunduk aja. Makanya ikut jadi orang Kristen. Makanya kita beribadah jadilah orang yang taat pada firman Allah. Kita biar sederhana tapi setan takut kepada kita kalau kita taat pada firman Allah. Maka tunduk. Pokoknya kalau ada gangguan usir. Saya ingat ketika anak saya meninggal. Setan itu suruh saya banting kepala di dinding. Yang saya tahu selalu yang positif itu dari Tuhan. Kalau negatif itu dari setan. Ketika dorongan, udah jodotin aja kepalamu di dinding. Ya kalau saya jodotin ya saya mati. Oh saya bilang dalam nama Yesus saya perintahkan engkau iblis pergi dari tempat ini. Pergi dia. Mesti lawan saudara. Saudara kalau ada merasa gangguan, ya ada gangguan. Entah di rumah, pribadi, engkau pergi di tempat lalu rasa lain. Berdoa. Dalam nama Yesus, hai iblis saya perintahkan dalam nama Yesus engkau pergi. Mesti usir. Kata firman Allah, usir dia. Maka dia akan lari daripadamu. Asal tunduk pada firman ya. Kalau saudara nggak tunduk pada firman, dia bilang hehehe, kita kan teman, pakai ngusir saya lagi. Udah kita teman, dia akan lari. Dia tidak takut pada orang yang tidak tunduk pada firman Allah. Dia tidak takut. Jadi perlu tunduk. Pokoknya mau anak-anak, anak muda yang takut Tuhan, yang tunduk pada firman Allah. Kalau ada gangguan, iblis itu ada di mana-mana.
Dia kan penguasa udara, di mana ada udara di situ ada iblis. Tapi kalau datang gangguan itu kita tolak dalam nama Yesus. Dia pasti lari dan kita menang. Nah, sekarang kita akan lihat yang ketiga. Senjata apa? Kita mesti punya senjata, Saudara. Ya. Kalau namanya berperang, kita mesti punya senjata. Ya. Kita lihat senjata apa yang dipakai Yesus ketika menghadapi iblis. Sekarang kita lihat yang bagian ketiga, Matius 4 ayat 1 sampai 11. Maka Matius 4 mulai ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh roh. Roh di sini huruf besar, jadi memang roh Allah. Memang dikehendaki. Dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara perlu tahu, Yesus kan itu 100%, dia itu Tuhan. Tapi dia datang dalam keadaan sebagai manusia 100%. Nah, kita lihat ayat 2. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita lihat di sini. Ini pas lapar. Yesus baru puasa 40 hari, 40 malam. Memang lapar. Iblis datang coba. Jika engkau anak Allah. Saya juga belajar di sini. Betul-betul Matius 11 ayat 28. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saya berpikir kita mau belajar rendah hati, belajar dari Tuhan Yesus. Dia betul-betul memang rendah hati. Kita lihat buktinya. Jika engkau anak Allah. Jadikan ini batu, ubah ini batu jadi roti. Yesus itu rendah hati. Dia gak bilang begini, saya pinjam orang parung bening. Batu jadi roti mah gampil. Yesus gak bilang begitu. Cuma bikin roti, batu jadi roti, gampang. Yesus gak begitu. Jadi di sini bukti bahwa dia rendah hati. Bisa gak Yesus buat itu roti jadi, batu jadi roti? Bisa. Gunung es juga kalau dia bilang jadi roti, jadi. Cuma bicara. Jangankan batu jadi roti. Langit dan bumi serta isinya, Tuhan hanya bicara, jadi. Apalagi bikin roti, kecil bikin roti. Bukti. 5 roti, 2 ikan. 5 roti kasih makan 5.000 orang laki-laki saja. Terlalu gampang buat Tuhan. Tapi depan iblis, Yesus gak mau pamer ke iblis. Bikin roti mah kecil, gampang. Tidak. Saudara, ternyata kita lihat Yesus menghadapi iblis. Tegas. Ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari segenap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini Yesus loh. Bicara roti, bicara ekonomi. Lagi lapar. Yuk ganti KTP. Kau dapat kerja fasilitas bagus ini dan itu. Nanti dapat asal ganti KTP. Satu saat ada satu bapak ya, saking dia senang dia menang. Habis dari satu kantor, dia langsung datang di pastori, kebetulan cuma saya, Bro Emus gak ada pada waktu itu. Jadi ini bapak ditawarkan pekerjaan. Nanti fasilitas, kendaraan dikasih, gajinya bagus, sudah oke, diterima. Tapi terakhir, bapak, kami terima bapak dengan gaji yang bagus, dengan dapat kendaraan, tapi ada satu syarat. Apa Pak? Bapak punya KTP harus ganti. Dari Kristen jadi Muslim. Ini Bapak jawab apa? Terima kasih Pak.
saya tidak mau ganti KTP saya, jadi saya akan pergi. Ini Bapak kasih tinggal. Lalu dia datang langsung di pastori. Dia bilang, aduh saya senang sekali, saya bangga, saya hidup menang, saya berkemenangan. Kenapa? Saya baru dari satu perusahaan, mau ditawarin pekerjaan, saya lamar kerja dan dapat pekerjaan, gajinya bagus dengan segala macam itu, pokoknya bagus. Tapi saya mesti ganti KTP. Tapi apa yang dia katakan? Saya tidak mau ganti KTP saya. Ini kan taktik iblis. Saudara mungkin punya kesulitan ekonomi. Lalu datang tawaran, tapi syarat tinggalkan Yesus. Di sini pilihan. Yesus dengan tegas katakan kepada iblis. Iblis tahu Yesus lapar. Maka dia bilang, kalau memang engkau anak Allah, coba rubah ini batu jadi roti. Tapi Yesus berkata, ada tertulis, pakai firman, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari segenap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Saudara mungkin ada di antara saudara sedang diuji dengan hal ini. Kau sedang kesulitan ekonomi, dapat tawaran, tapi syarat tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan juru selamatmu. Jangan berkhianat. Mungkin sementara kelihatan oke-oke. Waduh oke. Tapi Yeremia 2 ayat 19. Betapa jahat dan pahitnya engkau yang meninggalkan Tuhan Allahmu. Untuk pertama mungkin, wah dapat gaji bagus, dapat ini fasilitas bagus. Tapi ke depan kata firman Allah, betapa jahat dan pahitnya kamu yang meninggalkan Tuhan Allahmu. Jangan pernah berpikir untuk tinggalkan Tuhan. Iblis itu penipu. Ya. Saya ingat ada satu keluarga di bukit. Ini ibu, dia cerita sama saya. Dia guru sekolah luar biasa di Jakarta. Tapi ketika pindah di bukit, jadi dia punya anak juga, dia dapat anak, ada di bukit, lalu dia cerita sama saya. Dia bilang, saya ngajar di sekolah luar biasa. Lalu dia punya murid, itu diantar tiap hari pakai baby Benz. Laki-laki. Tapi saudara tahu, ini anak orang kaya, tapi tingkah laku seperti monyet. Dia datang kalau masuk di kelas, dia nggak seperti murid lain, tahu-tahu dia udah lompat, dia udah di jendela. Taruh di jendela, dia lompat lagi, udah di papan tulis. Punya dia lompat-lompat. Usut punya usut, ini anak ini diminta di Gunung Kawi. Jadi ini keluarga punya anak 3 perempuan. Mereka pergi di Gunung Kawi minta anak laki-laki. Bawa sesajen dan sebagainya di Gunung Kawi. Iblis itu penipu. Kelihatannya oke, dia beri hamil istrinya. Tapi artinya hamil, lahir anak model begini. Saya yakin di rumah, bukannya senang, tambah beban. Betul enggak? Itu di sekolah begitu. Bayangkan di rumah hari-hari kayak gitu. Nggak mau tenang, kayak monyet. Kalau di rumah itu di sekolah cuma berapa jam, lompat sana, lompat sini, susah diatur. Gimana di rumah, bikin pusing. Mau bunuh itu manusia, anak dia yang lahirkan. Tapi iblis itu penipu. Betul kelihatan dia kasih, tapi akan bikin tambah beban. Punya anak begitu, emang gak beban? Kalau dia cuma diam-diam lain lagi. Ini lompat sana, lompat sini. Nah berapa banyak aja perabot mau rusak di rumah. Sulit dikendalikan. Ya minta di Gunung Kawi. Iblis itu penipu. Jadi saudara jangan pernah dibodohin sama iblis. Kita mesti berpegang teguh kepada firman Allah. Yang kedua, ketika Yesus bilang ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari segenap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Emangnya iblis diam? Dia ulang lagi. Kita lihat.
Ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Nah, saudara, saya perlu terangkan ini. Kok iblis bawa Yesus? Emangnya Yesus gak mampu? Mau menghindar? Saudara perlu tahu, Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Dan ini kemanusiaannya. Ya. Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Nah, sekarang kita lihat taktik dari iblis. Yesus kan pakai tadi apa? Ada tertulis. Sekarang iblis pakai juga ada tertulis. Pakai apa? Firman. Ini hati-hati ya. Pakai firman. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi iblis tahu itu ayat, ini memang ayat ada di Mazmur, cuma saya sudah nak kutip ya. Memang di Mazmur dibilang malaikat akan menatang engkau sehingga kakimu tidak akan terantuk ya. Memang ada ayatnya. Lihat ya, Yesus tadi pakai ada tertulis. Iblis bilang ada pula tertulis. Pakai firman. Dan dia kutip itu ayat itu betul. Betul. Memang ada di Mazmur. Ada tertulis bahwa nanti kalau kan dia bawa di bumbung bait Allah bilang terjunlah kau. Kan ada tertulis bahwa nanti malaikat akan menatang engkau sehingga engkau tidak akan terantuk. Kita lihat, iblis pakai firman. Ini hati-hati. Iblis pakai firman dan dia kutip memang betul. Tapi apa yang Yesus jawab? Yesus tidak robah. Yesus tetap pakai ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tetap mesti pakai firman. Saudara bisa bayangkan kalau kita tidak tahu firman. Saudara munculkan peristiwa apa aja, persoalan apa aja, mampu dijawab oleh firman. Kau khawatir? Muncul itu ayat. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dia peduli dengan engkau. Dia akan memelihara engkau. Tapi kalau kita tidak tahu itu firman Allah bagaimana? Makanya kita jemaat harus tahu firman Allah, sebab itulah senjata kita. Kan kita sering dilanda dengan khawatir. Anak pergi aja udah jam begini belum pulang, khawatir. Saya ingat Rain itu waktu kuliah, dia telepon, "Mah, kok kau belum ini?" "Iya, ini masih tunggu kereta terakhir." Tiba-tiba sudah jam 12. "Mah, kereta nggak jadi datang." Saya udah naik taksi. Ketika dia naik taksi, ternyata dia pas naik dia tidur. Saya telepon. Nah, itu baru minggu lalunya ada penculikan siswa di BINUS. Saudara mungkin tahu kisahnya. Baru terjadi penculikan dan pembunuhan. Wah, nih anak ini saya telepon, kok dia nggak angkat? Rupanya dia sudah tertidur di taksi. Itu ada khawatir loh, saudara, udah 12:30. Tapi saya ingat, serahkanlah segala khawatirmu. Saya datang kepada Tuhan supaya tenang ya. Tuhan, saya khawatir anak saya ada di jalan, entah apa yang terjadi, tapi sekarang khawatir saya serahkan kepada Tuhan. Tenang, saya tahu Tuhan sudah ambil alih. Dia boleh tiba jam 1 di rumah dengan selamat. Tapi kita namanya orang tua ada khawatir, banyak kekhawatiran. Saudara-saudara mungkin pagi ini apa yang kau khawatirkan? Kau khawatirkan masa depan anakmu, kau khawatirkan dan banyak yang kau khawatirkan. Sekarang apa yang kita khawatirkan? Serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan memelihara. Serahkan. Nah, seringkali iblis itu dia punya anak panah itu khawatir. Nah, sudah tenang-tenang tuh keluarga itu, dia serang dengan apa? Khawatir. Ada saja itu iblis. Makanya kalau ada rasa khawatir, ingat ini dari iblis. Kau serahkan kepada Tuhan, lawan iblis, kau mau suntik saya dengan khawatir, dalam nama Yesus engkau pergi. Pakai itu perisai iman.
Iman yang teguh. Jadi makanya kita tidak boleh lepas dari Tuhan. Mesti teguh. Sekarang kita lihat, Yesus saja pakai firman. Oh, ada tertulis, kau nanti terjun aja, nanti ada malaikat nanti menatang dengan tangannya. Yesus bilang, ada pula tertulis, jangan engkau cobai Tuhan Allahmu. Itu kedua ya. Sekarang dia masih coba lagi. Yang ketiga, dan sini kita akan lihat tuh betapa bohongnya si iblis. Yang ketiga, dia menguji Yesus dengan dia mencoba Yesus dengan ini, ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara, dia punya ujung-ujung sebenarnya iblis itu mau dia disembah. Yang ketiga, iblis membawa dia di gunung yang paling tinggi. Lalu iblis bilang, coba kau lihat nih, di dunia dengan kemegahannya. Iblis kasih lihat kepada Yesus, nih dunia dengan kemegahannya. Aku akan berikan kepadamu ini dunia dengan kemegahannya. Kalau kau sembah aku. Saudara, iblis itu mau disembah. Aku akan berikan kepadamu kalau kau sembah aku. Ini iblis pembohong gak? Bohong. Dia bilang kan dia mau berikan. Nah, ayat 8. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Sekarang baca dulu Mazmur 24. Ayat 1. Kita akan buktikan bahwa iblis itu penipu dan pembohong yang luar biasa. Mazmur 24 ayat 1 kita baca. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Siapa yang punya? Tuhan. Tuhan yang punya bumi dan serta isinya, ini dunia ini semua Tuhan yang punya. Semua yang ada di dalam dunia ini Tuhan yang punya. Tapi iblis dia bilang apa? Kau lihat ini kerajaan dunia dan semua kemegahannya. Kalau kau sembah aku berikan kepadamu. Yang punya siapa? Bohong kan si iblis? Bukan iblis punya. Memang Tuhan yang punya kok. Tapi dia bilang, kalau kau sembah aku akan berikan kepadamu. Dan banyak orang terkecoh dengan ini. Dengan tipuan iblis. Yang punya bumi dan isinya Tuhan. Yang punya berkat Tuhan. Jadi jangan minta berkat dari iblis. Tuhan yang punya kok. Tapi iblis bilang, kalau kau sembah aku berikan kepadamu. Lihat itu bohongnya luar biasa. Perhatikan, Yesus aja yang punya dibohongin sama iblis. Apalagi kita manusia. Aku akan berikan kepadamu kalau kau sembah aku. Padahal Yesus yang punya. Banyak orang kan minta kekayaan dari iblis. Salah saudara. Kalau minta berkat dari Tuhan, sebab yang punya Tuhan. Kalaupun orang pergi minta penglaris dan sebagainya. Oke, kelihatan pertama benar-benar aja. Tapi percaya deh, nanti juga terakhir ludes semua. Iblis itu penipu. Asal kau sembah aku, dia mulai minta. Kalau kau mau penglaris begini, kau bawa ayam putih, kau bawa kambing hitam. Padahal dia memang si dukunnya pengen makan kambing. Bilang aja itu pasiennya, bawa kambing hitam, bawa ayam putih, minta uang berapa banyak. Saudara, logikanya ya, meminta kaya sama si dukun, setan lewat dukun.
Dukun aja kagak kaya. Kan memang betul-betul dia bisa kaya, dia mesti kaya raya dulu. Betul nggak? Ayo aku bisa bikin kaya, tapi kamu mesti bawa ini. Lihat dong secara logika dukun aja itu nggak kaya. Masa dia mau bikin, dia punya ilmu mau bikin kamu kaya. Sudah sama saya waktu di mana ya, Roxy. Tiba-tiba datang, ibu, mentang-mentang saya gemuk, sasarannya saya. Nih dia jual obat untuk kurus. Saya pas lihat dia, saya ketawa. Ini. Dia bilang, kenapa ibu ketawa? Kamu jual obat kurus, kamu aja gemuk. Aku gak percaya, saya bilang. Saya gak percaya dengan obat yang kamu tawarin kepada saya. Katanya minum obatnya saya jadi kurus. Kamu aja gemuk. Kalau kamu memang mau kurus, kayak mau jual obat kurus, kamu dulu yang kurus dong. Kamu aja gemuk mau jual obat kurus sama saya. Saya gak percaya. Akhirnya dia ketawa, lalu dia pergi. Tuh kan? Kadang-kadang manusia itu, kan kita jangan dibodohin. Sudah sama ini dukun. Dengan ilmu saya, dia pakai setan-setan, kamu jadi kaya. Dia aja miskin. Masa dia mau bikin kaya? Kau kaya, kalau Yesus oke. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Itu betul. Yesus dari sorga, dia kaya raya, dia tinggalkan itu sorga. Rela jadi miskin, mati di kayu salib supaya saudara dan saya jadi kaya, dapat kerajaan Allah. Kaya saudara. Kita ini orang-orang kaya. Yesus mati buat saudara dan saya supaya kita masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan yang begitu luar biasa. Di sana yang jadi lampunya Yesus. Sudah bisa bayangkan tuh mewahnya itu sorga buat saudara dan saya. Tapi untuk kita menjadi masuk di sana, Yesus berkorban jadi miskin, mati di kayu salib supaya saudara dan saya bisa dapat tempat dalam kerajaan Allah. Itu baru benar. Tapi kalau setan mau bikin kaya, bohong. Sembah aku. Sekarang Yesus jawab apa? Ya, kita lihat. Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya. Sekarang kita lihat apa yang Yesus lakukan. Enyahlah iblis, dia usir. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis pergi. Akhirnya apa? Yesus usir, enyahlah kau iblis. Hendaklah engkau menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah kamu beribadah, berbakti. Jadi saudara dan saya ambil keputusan untuk berbakti, beribadah kepada Tuhan adalah keputusan yang tepat. Jadi untuk supaya kita menjadi orang-orang yang menang, kapanpun, dimanapun kita berada, kita pasti menang. Tunduklah pada firman Allah. Ya, simpan di hati banyak-banyak itu firman Allah. Sebab setiap setan datang, kita tangkis dengan firman Allah. Kita punya senjata. Kadang dia datang bilang takut. Kenapa takut? Nomor 1 masuk neraka. Ya, orang takut. Tapi kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan roh pemberani. Jadi kalau ada rasa takut itu dari iblis. Usir. Saudara mungkin sekarang, aduh galau. Waduh berpikir ke depan bagaimana. Apalagi sudah banyak berita-berita. Saudara apalagi lihat ya. Seperti dunia ini memang di dalam 1 Yohanes 3 dikatakan dunia sedang menuju kepada kelenyapan. Kau lihat Turki. Cuma berapa menit. Enggak, itu yang pertama itu cuma 1 menit ya, sekian detik. Lihat itu ludesnya, 6.000 lebih gedung runtuh. Lalu yang saya lihat, dia bukan begini, dia masuk itu apartemen, masuk ke dalam. Tadi malam saya lihat angka yang sudah meninggal itu 20.000 lebih. Dan masih banyak gedung yang belum dikorek. Entah masih berapa banyak manusia di dalam. Ketika saya lihat peristiwa Turki, saya bilang,
Terlalu gampang bagi Tuhan. Orang mau bilang lempeng apa kalau Tuhan mau goncang ini dunia hancur. Peristiwa itu di mana saja bisa terjadi. Suka-suka Tuhan. Tidak tergantung pada lempeng-lempeng. Itu lempeng cuma cerita. Tapi itu sebetulnya kuasa Tuhan. Itu bisa terjadi di mana saja. Saudara, kita lihat betapa hebatnya Tuhan kita, dahsyatnya Tuhan kita. Ya, Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus, Dia adalah Tuhan yang hebat. Makanya kita melekatkan diri kepada Tuhan. Dan mari kita makan banyak-banyak firman Allah. Sebab iblis mau menyerang kita, tangkis dengan firman Allah. Kalau Yesus katakan, ada tertulis. Kenapa kita tidak pakai firman? Sekali lagi dari ujung kaki sampai ujung rambut. Apapun persoalan kita mampu dijawab oleh firman Allah. Semua mampu dijawab. Persoalan di dunia ini mampu dijawab oleh firman Allah. Jadi serangan-serangan dari setan kita pakai firman. Jadi firman itu mesti simpan dalam hati kita. Ya, supaya setiap dapat serangan kita mampu tolak, usir. Dan tunduklah pada firman Allah. Maka iblis takut pada orang yang taat pada firman Allah. Apapun kita, sesederhana apapun kita, ekonomi kita, pendidikan kita, biar kita sederhana. Tapi kalau tunduk pada Allah, maka iblis takut orang-orang yang taat pada firman Allah. Tuhan memberkati kita dengan firman Allah ini biar kita tiap hari hidup berkemenangan. Persoalan saudara hari-hari datang. Tapi kalau kita tunduk kepada Allah, maka kita mampu mengatasi dan kita akan hidup berkemenangan.